Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Kali dengan NIM 151420073 kelas 2C. Baiklah, saya akan memenuhi sebuah tugas, yaitu ujian tengah semester yang diampu oleh Dr. Asni Ilham SPD MSI. Soal yang pertama yaitu bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam di sekolah. Menurut Edward Victor Ginke, dia mengemukakan salah satu teori yaitu teori belajar koneksionisme. Menurut Ginke, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Yang kedua yaitu jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Yang pertama yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang hanya membaca saja mungkin tidak cocok untuk anak yang memerlukan kemampuan audio. Sebaliknya, tidak semua anak bisa menangkap materi hanya dengan penjelasan. Yang kedua, memperlakukan peserta didik secara adil. Artinya, tidak semua anak yang memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga, memberikan motivasi yang tepat. Menjadi seorang guru mampu memberikan motivasi atau mendukung siswa untuk mengajarkan atau belajar lebih giat lagi agar di masa depan ia tidak lagi kesusahan. Empat yaitu berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Sikap guru menghadapi karakter siswa yang berbeda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara berinteraksi secara baik dan tidak melukai hati anak-anak. Soal yang ketiga yaitu dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut dan berikan analisis. Sebagai pengajar yaitu peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai penyampaian materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku inquisisi, yaitu menuangkan materi apa saja kepada siswa. Sedangkan di sisi lain, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Padahal peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan materi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan oleh guru agar siswa mampu mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Tugas seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan kepada siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga terus memiliki keterampilan, sikap dan mental anak didik. Soal yang keempat yaitu akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan perilaku kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisis. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif